Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri mengenai hubungannya dari Ayano Koji dan juga Kei Karuizawa. Ya, setelah masuk ke volume keempat dari tahun keduanya itu sendiri, atau lebih tepatnya itu setelah ujian pulau dan kisu pertama antara Ayano Koji dan juga Kei terjadi. Kei ingin Ayano Koji ini tuh mempublish hubungan mereka di depan umum. Namun sebelum lanjut, aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi momen ini tuh sendiri cukup panjang ya gitu kan ceritanya, dimana pada prolog untuk volume kelimanya itu sendiri Kei bertemu dengan Sato di atas kapal pesiar yang akan membawa mereka itu pulang ke sekolah. Dimana pada saat itu Kei mengatakan kalau ia sudah menjalin hubungan dengan Ayano Koji. Ya, maksudnya itu adalah pacaran. Bahkan Kei juga mengatakan kalau ia baru saja berciuman dengan Ayano Koji saat ujian pulau berlangsung, dimana Kei mengatakan kalau itu adalah ciuman pertamanya. Dan Kei mengatakan kalau ia sangat mencintai si Ayano Koji. Nah, Sato yang udah ikhlas, Kei sama si Ayano Koji hanya bisa mendukung keputusan sahabatnya tersebut. Oh ya, sebenarnya ini tuh terjadi di bagian volume ke-4,5-nya ya, karena ada ujian khusus di atas kapal pesiar juga di sana. Dan berhubung dengan ya adaptasi untuk volume kelimanya itu sendiri dari tahun keduanya. Nah, di sini itu kan Sato tuh menyarankan Kei untuk tetap menjaga Ayano Koji dari incaran wanita-wanita lain, karena akhir-akhir ini tuh Ayano Koji itu menjadi semakin populer, dimana dia didekati oleh banyak cewek-cewek gitu kan, apalagi Ichinose dan juga anak kelas 1 yang bernama Nanase. Oh ya, di sini Sato juga akan meminjamkan kekuatannya untuk mengawasi Ayano Koji kalau saja gitu kan Ayano Koji ini tuh ingin mendekati cewek lain. Nah, singkat cerita, pada sisi lain dari kapal pesiar merah tersebut, Ayano bertemu dengan si Ichinose, dimana Ayano sedikit mengkhawatirkan keadaan dari Ichinose sehabis ujian pulau berakhir. Dimana saat sedang asik-asik ngobrol mengenai perkembangan kelas dari kelasnya Ichinose itu sendiri, Nagumo sang ketua OSIS datang di hadapan Ayano dan juga si Ichinose. Dimana di sini Nagumo mulai memprovokasi Ayano dengan mengatakan kalau Ayano adalah laki-laki yang jahat banget gitu. Dan kehadiran Nagumo di sana adalah untuk memastikan Ichinose ini tuh tidak meneteskan air matanya yang sangat berharga banget. Ya, di sini Nagumo membocorkan informasi kalau Ayano Koji ini tuh telah berpacaran dengan Kei Karuizawa. Dan mendengar hal tersebut, Ichinose langsung menangis gitu kan, sambil mengatakan kalau ia adalah wanita yang sangat bodoh banget gitu kan, yang tidak pernah berpikir kalau orang sebaik Ayano Koji pasti banyak disukai oleh gadis-gadis lain. Ya, sebenarnya bukan hanya gadis-gadis aja gitu kan, ada yang cowok juga itu kayak si Hirata. Nah, awalnya Ayano menanyakan dari mana informasi itu Nagumo dapatkan, namun Nagumo tidak ingin membahas hal tersebut. Ya, Nagumo hanya ingin Ichinose itu tahu mengenai kebenaran dari si Ayano Koji. Ya, cuman dengan cara inilah Nagumo bisa menang dan merebut hatinya Ichinose dari si Ayano Koji. Ya, emang agak ambisius ya gitu kan si Nagumo ini tuh terhadap kekalahannya dari Ayano Koji. Nah, saat Ayano mengkonfirmasi mengenai kabar tersebut, Ichinose pun lantas pergi sambil meneteskan air mata di depan Ayano Koji. Nah, Ichinose yang udah yakin 100% bakalan pacaran sama Ayano Koji dan didukung oleh sama teman-teman satu kelasnya, malah kini harus menerima kenyataan kalau Ayano Koji itu sudah jadi milik orang lain. Nah, di sini Ayano sebenarnya sangat tertarik dengan ekspresi yang dikeluarkan sama si Ichinose, di mana Ayano ingin melihat bagaimana situasi saat seseorang itu ditolak perasaannya karena masalah percintaan. Ya, seperti yang kalian tahu, kalau Ayano tuh sedang belajar soal percintaan, sesuatu yang tidak diajarkan di wet room. Nah, pada saat bertemu dengan Arisu pun Ayano juga mendapatkan satu kalimat kritikan gitu kan, dimana Arisu tuh mengatakan kalau Ayano adalah orang yang benar-benar aneh karena telah menyanyiakan primadona sekolah seperti Ichinose. Dan Ayano pun hanya membalas kalau Ichinose itu adalah orang yang sangat baik banget, bahkan terlalu baik gitu kan. Dan itu adalah kekurangan dari Ichinose. Kayaknya orang baik itu emang selalu saja ditolak gitu kan dengan alasan kamu terlalu baik buat aku. Nah, loncat ke masa-masa sekolah sebelum ujian khusus dimulai, di mana di sini Kei sudah tidak bisa lagi menahan ambisinya untuk mengumumkan status mereka itu sudah berpacaran gitu kan. Ya, Kei berpacaran sama Ayano Koji. Di mana sebelumnya itu Ayano Koji juga telah menjalin kerjasama dengan Sato yang terus mengawasinya di ujian barcode di atas kapal pesiar. Dan saat itu Ayano selalu saja bertemu dengan si Nanase. Dan Sato tidak ingin si Ayano Koji ini tuh terlalu dekat dengan si Nanase demi sahabatnya yaitu Kei Karuizawa. So, balik lagi ke situasi di dalam kelas, di mana pada pagi hari Kei marah-marah kepada Ayano Koji kalau dia tuh ingin pergi ke sekolah itu bareng-bareng.
Namun ya Ayano itu meninggalkan Kei sendirian gitu, dimana Ayano pergi lebih dulu. Nah di sini gitu kan Ayano tuh sedang ngobrol sama si Sudo, dan Sudo yang menanyakan kenapa Kei sangat cerewet banget soal Ayano Koji. Kei pun akhirnya mengatakan kalau ia sudah berpacaran dengan Ayano Koji di depan kelas, dan itu membuat anak-anak yang ada di dalam kelas itu shock gitu kan mendengar kabar tersebut. Dan Kei juga berkata bahwa dia itu berhak atas tindakan pacarnya tersebut. Jadi ya Sudo tuh jangan ngatur-ngatur lah gitu kan kalau Kei itu lagi cerewet sama si Ayano Koji. So, sontak semua anak-anak kelas menjadi terkejut gitu kan. Bahkan Sakura adalah orang yang paling terkejut dan terpukul saat mengetahui kalau Ayano Koji sudah berpacaran dengan Kei Karuizawa. Dan sejak saat itu Sakura mencoba untuk menghindari Ayano Koji. Bahkan Sakura tidak ingin berbicara lagi dengan si Ayano. Oh ya, pada saat pulang sekolah juga, Hasabe mengatakan kalau Ayano Koji berhak untuk mencintai dan dicintai oleh orang lain. Namun Hasabe mengatakan kalau setidaknya Ayano Koji juga harus memikirkan perasaannya dari si Sakura. Ya, Hasabe menganggap kalau Sakura masih punya kesempatan jika Ayano nantinya putus sama Kei di masa-masa yang akan datang. Sedangkan untuk tanggapan dari Horikitty sendiri, ya mau gimana lagi gitu kan, dia kan main heroinnya, jadi pur aja gitu kan semua heroin yang ada di Chote. Nggak bercanda. Ya jadi Horikita sendiri, ia tidak terlalu memikirkan hubungannya si Kei dan juga Ayano Koji ya. Horikita hanya sedikit menyinggung soal rumor yang dulu pernah beredar mengenai Ayano Koji yang pernah menyukai Kei Karuizawa. Dan selanjutnya Horikita ngobrolin soal ujian khusus. Ya bagi Horikita kelas itu lebih penting daripada percintaan. Karena kan dia udah pasti menang lah gitu kan, punya backingan si Manabu gitu, kakaknya sendiri gitu kan, yang pasti bakalan nyuruh Ayano Koji buat jadian sama si Horikita itu sendiri. Ya semoga aja sih. Nah jadi intinya pada saat ujian pulau di tahun kedua itu selesai, hubungan Ayano Koji dan Kei akan banyak diketahui oleh orang lain. Seperti Sato, Michan, anak-anak kelas Ryuen gitu kan, kayak Izizaki gitu, terus ada Ichinose juga. Bahkan Arisu yang masih menganggap kalau Ayano tuh menggunakan Kei sebagai bidak yang diperlukan Ayano untuk mengumpulkan informasi. Ya intinya ada banyak orang yang suka dan juga support ya Ayano sama Kei itu pacaran. Ada juga yang enggak gitu kan. Ada juga yang memanfaatkan hubungan Kei dan juga si Ayano Koji untuk menyerang si Ayano Koji dengan memanfaatkan Kei Karuizawa. Seperti Nagumo yang akan mengincar Karuizawa gitu kan untuk membuat si Ayano Koji ini tuh bergerak. Tapi ya tentu aja Ayano Koji itu tidak bergeming sedikit pun gitu. Nah meskipun terlihat baik-baik saja ya hubungan antara Kei dan juga Karuizawa itu sendiri, tapi ada rumor mengenai hubungan mereka di masa-masa yang akan datang. Besar kemungkinan di tahun ketiganya nanti Ayano dan Kei bakalan putus. Ya rumornya sih seperti itu. Mengingat cepat atau lambat saat Kei dan Ayano selesai sekolah, Ayano akan pulang kembali ke wet room dan tidak akan bertemu lagi dengan Kei Karuizawa. Jadi ya posisi jomblo Ayano di akhir sekolah nanti adalah posisi yang sangat ideal bagi si Ayano Koji. Tapi ya kita lihat aja lah nanti gitu kan bagaimana ceritanya akan berjalan ke depannya. Mengenai bagaimana informasi dan juga status hubungannya Kei Karuizawa dan juga Ayano Koji itu akhirnya diketahui oleh publik gitu kan, diketahui sama semua orang apalagi teman-teman satu sekolahnya, dan itu bikin Ayano Koji dan juga Kei Karuizawa itu menjadi pembicaraan untuk sesaat gitu. Dan ya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan akhir kata itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Oh ya kalian yang pengen nonton animenya Classroom of the Elite, kalian bisa nonton di aplikasi Beast Station ya.